Siapa yang beroleh selamat? Mempelai wanita Yesus Kristus. Haleluya. Mereka mempelai wanita punya akses kepada sang suami seperti Esther punya akses kepada Ahasiweros. Tidak sembarangan punya akses. Thank you Jesus. Dan hal yang sama, tidak sembarangan mereka bisa masuk ke dalam Bahtera Nuh. Hanya mereka yang sudah dipilih, dipanggil, dan ditentukan untuk bisa masuk ke sana. Sehingga saudara bisa melihat hal ini sebagai sebuah hal yang sangat signifikan untuk bisa Anda lihat. Bagaimana penerapan daripada hal ini. Sebelum puncaknya berlangsung, sebelum TOLL, sebelum klimaksnya berlangsung, mempelai wanita harus naik ke surga. Haleluya. Sehingga mereka yang tidak punya akses karena tidak punya kartu pas. Kartu pasnya dalam hal ini adalah meterai Allah, Roh Kudus. Maka Anda hanya akan memiliki rasa khawatir, gelisah, karena takut. Ya. Tapi mereka yang memegang kartu pas, tanda Roh Kudus, ketakutan lenyap. Anda tidak perlu ngantri. Anda cukup mengucapkan firman Tuhan. Tarikan yang ketiga dimanifestasikan oleh mempelai wanita. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Sehingga Anda melihat patung binatang dan tanda binatang terkait dengan Amerika Serikat. Binatang yang keluar dari dalam laut. Patung binatang dan tanda binatang terkait dengan Amerika Serikat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Brother Branham tentang hal ini. Sebelumnya saya akan bacakan lagi nas yang lain. Kita lihat di Daniel. Daniel 1. Oh, glory. Lihat yang ketiga. Ketika orang-orang Israel dibawa masuk ke Babel sebagai tawanan, sebagai budak di dalam pembuangan tersebut. Ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Oh, thank you Jesus. Anda keturunan raja? Anda princess, bahasa Inggrisnya King seat and of the princess. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang dibawa ke istana Babel, tapi orang-orang berasal dari kalangan kaum raja, bangsawan, atau pangeran-pangeran, princess. yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Setiap militer atau bangsa yang mengalahkan bangsa yang lain, maka orang-orang yang dikalahkan tidak akan dibasmi semuanya, tetapi adalah orang-orang yang hebat, yang intelektualnya tinggi, akan disimpan, diajar, supaya mereka akan memiliki bisa dimanfaatkan kepintarannya untuk membuat negara yang mengalahkan menjadi semakin hebat, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di setiap peperangan yang berlangsung. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Diploma ya, D3. 3 tahun. 3 tahun udah cukup sebenarnya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya,
Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Oh, praise the Lord. Apa yang dilakukan Daniel? Menentang titah raja. Menentang peraturan raja. Ada amin. Mempelai wanita memiliki peraturan yang lebih tinggi, yaitu Alkitab. Karena ini bukan datang dari pemikiran manusia, tapi datang langsung dari surga. Oh, haleluya. Apakah mempelai wanita bisa di-stop? Yesus tidak bisa di-stop. Maka mempelai wanitanya dengan roh Yesus dalam dirinya tidak bisa di-stop. Lockdown tidak akan pernah mempengaruhi Anda. Anda akan tetap melayani Tuhan. Anda akan tetap melakukan firman Tuhan. Sebagaimana layaknya seperti yang gak ada apa-apa. Anda akan melakukan firman Tuhan tetap dengan kondisi seperti Anda dipimpin oleh roh Allah. Karena Anda taat kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu adalah firman Tuhan yang tersingkap di akhir zaman. Oh, glory Jesus. Praise the Lord. Sama seperti Pak Rasul, Yohanes, Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama. Mahkamah agama. Ya kan? Hal yang sama dengan sekarang. Mahkamah agama. Kita tetap punya mahkamah agama. Memberikan keputusan dewan, keputusan ini dan sebagainya, memberikan larangan dan lain sebagainya. Tapi Petrus dan Yohanes, mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Anda masih di lockdown, nggak beribadah, sudah kalang kabut, kemudian bersembunyi di balik peraturan, dan menyendiri. Sebenarnya melockdown bukan mereka, Anda sendiri dengan pikiranmu yang melockdown, sehingga Anda menjauhkan diri dari fellowship, menjauhkan diri dari komunikasi. Oh, brother and sister, menjauhkan diri dari ibadah, berkumpul bersama dengan orang-orang percaya. Jangan biarkan pikiranmu melockdown dirimu sendiri. Lihat Petrus dan Yohanes. Oh, thank you Jesus. Ketika dilarang, jangan beritakan nama Yesus. Apa jawab keduanya? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang mengalahkan binatang, patung binatang dan tanda binatang. Apakah aku akan menyenangkan manusia atau apakah aku akan menyenangkan Tuhan? Jika roh yang sama di dalam Anda dan saya, kita akan melakukan hal yang sama. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana tersebut. Oh, brother, kita kan harus pakai hikmat. Ya, tergantung hikmat siapa. Karena Brother Abraham sudah mengajarkan hikmat melawan iman. Beda tipis. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh dia. Oh, keputusan Daniel bisa mencelakakan orang lain. Betul? Tapi Daniel tidak peduli. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap teguh dengan aku tidak mau kompromi. Itulah spirit yang di dalam Daniel. Aku tidak mau kompromi dengan mengambil makanan dari meja raja. Oh, brother. Karena bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, makanan yang di atas meja raja adalah najis sesuai dengan hukum Israel. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Oh, Anda berperkara dengan Tuhan, lakukanlah di masa yang sulit, in time of trouble ini. Tuhan adalah terangmu, Tuhanlah keselamatanmu, Tuhanlah kekuatan atas hidupmu. Kepada siapakah aku takut? Selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel hanya makan sayur dan air. Yang lain makan daging babi, makan daging ini, daging rusa. Ya, makan raja, rusa lah makan raja. Makan yang lain yang hebat-hebat. Tapi Daniel hanya makan sayur dan air. Praise the Lord.